Mungkin saat ini yang saya lakuin nusuk perut kamu itu belum seberapa. Suatu saat akan lebih daripada itu. Maksud kamu apa sih? Saya nggak ngerti deh. Kamu mau tahu maksud saya? Nggak ngerti ya? Suatu saat kamu pasti ngerti, Latif. Saya nggak mau ganggu kamu. Rosana pasti datang kok. Cuma saya nggak tahu kapan. Itu terserah dia kan. Dan siapa tahu aja dia datang dengan pisau yang lebih tajam. Ya nggak? Mel, Mel. 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 Mendingan kamu sekarang sembuh dulu deh, baru pikirin yang lain. Kamu orangnya memang baik. Makanya saya selalu mencintai kamu. Rosana, kamu tidak perlu bohong sama saya. Saya tahu kamu sengaja nusuk saya. Saya akan bikin perhitungan sama kamu nanti. Mel, Latif bilang sama saya, kamu nggak usah ngerawat dia lagi. Dia udah ada yang ngurus di rumah sakit. Kamu pulangnya harus sekarang. Ini kan udah malam, besok aja. Saya udah sering bolos, Mel. Kalau besok saya nggak masuk kerja, nanti mereka ngira saya ini males. Nanti saya dikeluarin dari rumah sakit. Tapi kan aku masih kangen sama kamu. Mel. Ini ya, Mel. Kamu sabar ya. Secepatnya saya akan nyari rumah kontrakan. Yang penting sekarang kamu udah nggak takut lagi kan? Kamu tahu nggak? Kalau kamu ada, aku nggak pernah ngerasa takut. Tapi kalau kamu nggak ada, baru aku takut. Tenang ya, saya pasti telepon kamu. Tiap hari kalau perlu. Waktu Mbak Rosana bilang kalau dia hamil, aku merasa kayaknya seneng juga ya kalau kita punya anak. Iya, ya wajar lah. Itu kan namanya insting seorang ibu. Saya juga bukannya nggak mau, Mel. Saya juga mau punya seorang anak di rumah ini. Tapi nggak secepat itu ya, Mel. Menurut dokter kamu kena amnesia, lupa ingatan. Iya, Ayo kita bicara di rumah. Sayang, kayaknya kamu lagi sakit, mestinya aku bopong, ya? Nggak apa-apa, aku bisa jelasin. Biarin kamu Rosana. Iya. Jangan ambil tindakan sendiri seperti itu dong, sayang. Semua masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kita turun ya. Sayang, kayaknya kita harus liburan deh, sayang. Biar kamu pulih mentalnya. Oh iya, Mel. Si Dewa tadi telepon. Katanya selama aku di sini, kamu kan jagain saya. Nanti giliran Dewa kerja di Jakarta, kamu yang saya jagain di rumah. Gak apa-apa kan? Oh enggak apa-apa kok. Emang bibir gue beneran seksi ya? Wah, jangan-jangan Tito tergila-gila sama gue gara-gara bibir gue lagi. Coba. Hai, Oh, halo Tok. Apa kabar? baik. Kok gua telepon ke rumah lo pergi terus gua telepon ke HP lo nggak diangkat-angkat sih? Kenapa? Nggak apa-apa. Tok, menurut lo bibir gue gimana sih? Seperti matahari terbit. Kenapa? Kok kayak matahari terbit sih? Iya, kan memerah dan membuat
semuanya terpesona melihatnya. Bisa aja. Kok ngomong-ngomong lo deg-degan ya? Masa sih? Iya. Tok, gue pengen ngomong deh sesuatu sama lo. Apa tuh? Sini deh. Masa sih? Kapan? Sekarang. Yaudah, sekarang lo pejamin mata lo ya. Nih, cuman buat lo. Mel, kayaknya si Latif udah bener-bener lupa ya, Mel ya? Iya, Mbak. Semoga aja emang dia udah lupa kejadian itu. Iya, Mel. Kalau didengar dari omongan dia tuh bang bener-bener udah lupa. Kalau sana, Ya, Latif. udah siap semua? Udah, semua udah aku bawa kok. Yuk. Yuk, Amel, pergi dulu ya. Hati-hati ya, Mbak, Mas. Ya, jalan dulu ya. Cie, yang ciuman sama Tito berjuta rasanya deh. Ya kan? Sih lo? Ngaku deh sama gue. Kayaknya gue perhatiin makin kesini-sini lo makin berani aja deh. Enggak kok. Alah, ngaku aja dan lo makin hot deh kayaknya. Emangnya lo tahu dari siapa? Tahu aja dari siapa kek? Tapi kok Tito tanggapannya biasa aja ya? Emangnya dia mesti kayak gimana? Lo tau sendiri kan? Dia itu Mister Cupu. Nah, lo Mrs. Cupang. Enak aja. Iya, enggak. Maksud gue kan selama ini dia kan suka sama gue. Ngejar-ngejar gue. Ya harusnya kan dia agresif dikit kek. Ini namanya juga cowok. Ya lo ya jangan nyamain dia sama Om Binyo. Jangan keras-keras. Sebrabe. Sorry, gue keceplosan gitu deh. Tapi semenjak lo ciuman sama Om Binyo, lo tuh kayak orang ketagihan gitu. Maunya tuh ciuman mulu. Ya habis kan lo sendiri yang bilang. Katanya bibir gue seksi kan. Iya deh, bibir lo tuh emang seksi. Tapi waktu pas lo ciuman sama Tito tuh, kenanya yang mana? Jadi juga enggak ciumannya. Ya terus yang jadinya yang mana dong? Tau aja lo. Shh, rahasia. Lo kok main rahasia-rahasiaan sama gue? Awas lo ya. Rese lo ya. Bentar ya, gue bunyi. Halo? Rita sayang, kamu hari ini belajarnya bisa nggak? Kalau kamu lagi suntuk, Om ada refreshing buat kamu. Tetangga Om yang itu mau ketemu sama kamu hari ini. Kamu bisa dong? Bisa Om, tapi Sela boleh ikut kan? Oke. Iya dah. Dah Om. Sel, barusan telepon. Katanya tetangganya ada yang pengen kenalan sama gue. Temenin gue ya. Lo mah selalu ngejadiin gue tumbal mulu, Rit. Capek gue. Mau denger cerita yang tadi nggak? Mau. Cerita ciuman lo sama si Tito kan? Mau dong. Ya makanya lo temenin gue dulu, ntar gue ceritain. Ya. Bener ya ceritain lo ciuman sama Mister Cup. Makanya gue panggil lo Mister Cupang. Mrs. Cupang. Enak aja. Yaudah, bener ya? Jangan dibuka dulu, jangan dibuka dulu. Aku buka sekarang aja deh, buka ya. Bentar dong, kok nggak surprise tuh. Pusing nih. Iya, bentar. Nggak kelihatan. Aduh. Tuh kan Iya, makanya- jatuh deh. Iya, pelan-pelan loh, bentar.
tunggu bentar. Aku buka ya. Wah, jangan-jangan kamu pakai jurus baru ya kayak gini ya? Tunggu kan. Nih, saya buka ya. Ya. Wah, bagus banget. Iya, aku seneng banget, Latif. Pokoknya, aku makin gak mau kehilangan kamu. Aku mau terus sama-sama kamu. Biasanya orang habis sakit itu suka deket dengan kematian. Kok ngomongnya gitu sih? Makanya saya pengen bikin bahagia orang yang saya cintai. Aku bahagia kok, Latif. Bahagia banget. Ayo foto-foto yuk. Ayo. Gayanya tapi kayak apa? Terserah kamu deh, apa ambil tulisan dulu ya. Ya. Aku mikirin gaya. Wah, ternyata suamiku romantis. Tapi aku harus cantik. Sayang, aku udah cantik belum? Udah. Tunggu bentar ya. Kelamaan. Gayanya gimana gayanya? Coba situ, ujung. Ya, gitu. Oke. Sekali lagi. Aduh, kenapa? Aduh, pantat saya ketusuk duri. Aduh, hati-hati dong kamu gimana sih? Tapi enak kok. Ya udah sebelah. Di mana? Duduk lagi. Iya, kau nggak di sini. Coba. Ya. Nggak seksi, yang seksi dong. Kamu kan suka yang seksi. Ya udah. Ya. Halo, Amelia. Rosana sudah pulang. Loh, kan barengan Mas Latif. Tadi dia tersinggung. Tiba-tiba pergi. Biasalah dia selalu salah paham. Oh ya, tolong bilangin sama dia kalau saya mencintainya. Dan saya nggak mau kalau anak kami diguguri. Tolong bilangin ya. Iya. Nanti saya kasih tahu. Oke kalau gitu. Makasih. Sebenarnya lo tau gak sih orang itu yang mana? Enggak. Ya ampun, masa lo gak dikasih tahu ciri-cirinya? Atau nggak fotonya kayak dikasih tahu Om Minyo? Iya, Om Minyo cuma bilang orang itu bakal datang di sini, di restorannya dia ini. Ampun, lama-lama lo tuh kayak Mister Cupu tau gak? Hai. Ternyata kamu lebih cantik dari yang di foto. Kan Om udah pernah lihat aslinya bukan? Ya, waktu itu kan jaraknya jauh banget. Iya kan? Ayo mau pesan apa? Iya. Pesan aja, nggak usah malu-malu. Sip Om, ntar kita pesen kok. Sebentar ya, tinggal sebentar. Lumayan sih, tapi kayaknya kurang soft ya. Udah gitu, kok pakai handphonenya kayak orang minjem sih? Jahat banget lah. Tapi lu suka nggak tuh aja dari itunya, habis dari apanya? Ntar juga lihat. Saya harap kamu puas. Tapi ingat ya, kali ini cuma hanya sebatas minum. Lain kali, pokoknya enjoy yourself. Oh iya. Terima kasih. Yuk, Ran. Mel, tolong angkatin telepon, Mel. Halo? Halo, Amel. Udah ada kabar dari Rosana? Belum, Mas.
Emangnya Mas Latif nggak tahu dia kemana? Handphonenya nggak bisa dihubungin? Handphonenya mati terus. Tapi kayaknya waktu pergi, dia baik-baik aja kan, Mas? Ya dia marah gara-gara saya nggak setuju kalau kandungannya digugurin. Mas nggak ngajar dia? Kamu tahu sendirilah orangnya kayak gimana. Saya udah coba ngalah, saya udah coba ngomong baik-baik. Dia malah bikin saya marah. Ya saya nggak kejar. Mudah-mudahan sih baik-baik aja. Ya udah, Mas. Kalau ada kabar dari dia, segera kabarin ke sini ya, Mas. Oke kalau gitu. Makasih ya. Ada-ada aja deh mereka. Ribut-ribut soal apa sih, Mel? Kok si Latif nggak ngomong? Enggak, Bu. Mas Latif nggak cerita soal itu. Kayaknya dia juga nggak mau cerita. Saya nggak tahu sebabnya yang jelas. Maaf ya, Bu. Mungkin karena Mbak Rosana kan gampang tersinggung. Iya, ibu tuh paham maksud kamu. Tapi kok ribut sampai kabur-kaburan begitu? Si Latif itu juga keterlaluan deh. Punya istri nggak punya istri. Ah. Ya, semoga Mbak Rosana baik-baik aja ya, Bu. Terus sekarang si Latifnya mana, Mel? Masih di sana, Bu. Mungkin sebentar lagi pulang. Bentar ya, Pak ya. Ya, Mel. Mel, rumahnya udah dapet nih. Bagus. Pokoknya aman deh. Wak, di sini ada kabar nggak enak. Mas Latif sama Mbak Rosana ribut. Terus sekarang Mbak Rosananya kabur dan belum pulang. Ribut soal apa lagi sih? Kamu nggak usah tanya deh alasannya kenapa. Nggak akan ngelarin masalah. Lagian itu kan masalah suami istri. Sekarang di sini semuanya pada cemas. Udah, habis mau gimana lagi? Tapi gimana rumahnya? Terserah kamu aja. Ya udah, Wak ya. Nanti kalau ada kabar terbaru perkembangannya, saya akan telepon kamu, ya? Iya. Oke, bye. Saya tidak tahu kalau ujung-ujungnya bakal seperti ini, Pak. Tapi niat saya keluar kota itu untuk menjernihkan masalah. Kalau boleh kami tahu, apa isi pembicaraan Bapak dengan istri Bapak yang berkaitan dengan masalah ini? Saya kepengen masalah ini tidak diketahui di luar keluarga saya. Karena ini sifatnya sangat pribadi, Pak. Pribadi? Mungkin saja dari permasalahan itu bisa menjadi titik awal dari penyidikan kami. Terus terang, istri saya itu tidak stabil, Pak. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lesu. Dan beberapa hari ini, dia kepengen kalau kandungannya digugurin. Dan saya tidak setuju. Karena itu bisa membahayakan nyawanya dia sendiri, Pak. Dan dia marah sama saya. Ada hal lain yang lebih spesifik? Karena kami tidak bisa menerima laporan hilang begitu saja tanpa alasan yang jelas. Karena menurut laporan yang kami terima, Bapak merupakan salah satu korban penusukan dari istri Bapak sendiri. Maksud Bapak apa? Ada hal, ucapan, perbuatan, tindak tanduk, gerak-gerik yang tidak biasa semestinya dilakukan oleh istri Bapak. Dia marah sama saya. Sempat mukul saya juga. Tapi saya nggak naruh curiga dan membiarkan dia pergi begitu saja. Itu aja Pak yang saya bisa ceritain. Dok, ini laporan dokter Minta. Makasih ya. Lu kan ahlinya dalam bidang ini ya. Emang ada apa nih? Masalahnya gimana ya? Kenapa? Emang bini lu itu frigid ya? Wah, ngaco. Terus apa dong? Gimana kalau bisa nggak? Sperma gua
Jadi masalahnya dulu nih. Ya gitu sih. Wah, gue mau nyaranin ke lo. Tapi harus ngobrol dulu sama istri lo. Ya, istri lo kalau setuju juga. Gimana kalau adopsi? Terus ini akan gue periksa. Ntar hasilnya gue kasih tau ke lo deh. Kalau buat gue sih nggak akan ada masalah. Ya mungkin juga buat Amelia juga gitu. Ya cuman kan lebih baik buat keluarga itu ya punya anak sendiri. Iya, gue ngerti kok. Itu lumrah kan untuk setiap keluarga. Gini aja, lu mulai sekarang ikuti terapi. Besok gue akan periksa kesehatan sperma lu. Thank you, Dad. Wah, ngomong-ngomong sudah berapa lama sih lu nikah? Belum ada setahun kan? Belum lama lah, ya. Berapa bulan ya? Ya 2-3 bulan lah. Ya, jangan terlalu cemas dong, Wak, soal anak. Ntar kalau sudah waktunya, akan muncul sendiri kok. Lo, Dot, bisa aja. Kan gua tensin. Kalau gua nggak tahu sih nggak apa-apa. Lu cek ya. Oli, Gadis mau curhat sama kamu. Kok percintaan Gadis gini banget sih sama Dodo? Jadi acak-acakan. Kamu sedih ya? Kita nyanyi yuk lagu Gadis sama Dodo. Kamu mau dengerin kan? Kalau kau benar-benar sayang padaku. Aduh, Mami apaan sih? Ngagetin lo, gue yang kaget. Gue mau nanya sama lo. Lo sih gue mau nanya sama lo. Lo kenapa cemberut aja, mungkin lo udah kayak dompet tanggung bulan gitu. Kan cakep-cakep nih, malah tambah jelek lo. Lo lagi ribet lagi ya sama si Dodo ya? Enggak, apaan sih Mami, orang Gadis nggak kenapa-napa. Nah terus lo ngapain di sini? Bukannya di meja makan, bukannya makan. Mami, Gadis itu lagi nggak nafsu makan. Gadis itu lagi diet. Diet segala macam. Tapi kalau begini caranya, lu bukannya malah kurus langsing, malah jadi bengek. Lu ngerti? Duh, Mami nggak usah sok tahu deh. Ya Mi ya, model-model itu kalau misalnya mau kurus harus nahan nafsu makan. Gadis juga mesti gitu dong. Heh, siapa duluan yang makan asam garam? Gue apa lo? Hah? Gue lebih tahu caranya diet bagaimana. Gue tahu. Mereka itu semua pakai instruktur. Nah, lu pakai apa? Pakai apa coba? Gadis juga punya instruktur kok. Udah deh sebulan belum? Hah? Belum. Ya udah makanya, nggak usah macem-macem. Heh, tau nggak? Mami ini udah masak makanan kesukaan lo. Lo harus makan, mau seprapat kek, mau separuh kek, mau seberapa kek, suka hati lo. Yang penting lo harus makan. Ayo, sekarang makan, ayo makan. Enggak, Mami apaan sih? Heh, Mami udah masak makanan kesukaan lu. Ayo makan. Tak kalau lu sakit. Ayo makan. Ayo cepat. Ya. Iya, makan ya makan. Tapi kamu harus ingat, Tis. Kamu katanya lagi diet. Dulu juga Papi kan pernah bilang, apa hubungannya sama diet? Apa hubungannya sama diet? Nggak jadi dong, Papa punya mantu yang namanya si Dodol. Apaan sih? Gadis lagi makan nih. Heh, lu tuh makan apa kesurupan? Aku makan. Sudahlah, Bu. Gak usah dikhawatirkan. Saya kepikiran Latif sama Rosana begini terus ya. Kamu belum ngantuk. Kalau kamu sudah ngantuk, tidur aja dulu. Biar ayah sama ibu yang nunggu. Ibu belum ngantuk, Bu.
Belum, Mel. Ibu masih mau nunggu Latif. Kali aja ada kabar dari Rosana. Kamu kalau udah ngantuk tidur aja deh. Ya udah. Kalau gitu saya tidur duluan ya, Bu. Ya. Selamat malam. Sus, coba panggil dokter deh. Kondisi ibu akan baik-baik saja dalam beberapa hari ini. Kalau saya boleh tahu, apakah ada keluarga ibu yang bisa kami hubungi? Untuk hari ini, sebaiknya ibu istirahat saja. Jangan pikirkan soal biaya. Saya nggak akan menanggungnya. Ibu istirahat saja dulu ya. Dokter, apa masih pantas disebut seorang suami? Kalau dia sudah ingin membunuh saya. Memang sulit menghadapi persoalan yang ibu alami. Tapi kalau ibu tidak keberatan, beri saya nama dan alamat untuk saya laporkan ke polisi. Dokter harus berjanji sama saya. Tidak akan bilang sama siapapun tentang keadaan saya di sini. Halo? Halo, Tante Ros. Tante, saya perlu bantuan Tante nih. Latif, nggak ada angin, nggak ada badai, tahu-tahu suara kamu kedengaran. Kamu kemana aja selama ini? Aduh Tante, maaf banget. Memang selama ini saya menghilang, tapi sekarang ini saya benar-benar perlu bantuan Tante. Kamu ini seperti orang yang baru kenal sama Tante aja. Mana pernah sih Tante perhitungan sama kamu? Kalau kamu meminta bantuan kepada Tante. Tapi sebelum Tante mendengar curahan hati kamu, Tante ingin kasih tahu pada kamu. Kalau Tante sekarang punya barang yang masih sangat fresh. Dia itu masih anak sekolah. Aduh Tante, saya cuma pengen sama Amelia. Itu aja, nggak sama yang lain. Masih ceritain dulu juga. Tapi it's okay. Cinta untuk orang seperti kamu memang susah untuk ditolak. Tapi tunggu dulu. Kamu kan pernah bilang, kamu tahu di mana anak itu berada. Saya tahu di mana dia berada sekarang. Tapi sayangnya, nggak ada di tempat tidur saya. Dan sekarang saya minta tolong banget sama Tante. Dan gimana caranya supaya dia ada di tempat tidur saya? Itu sama sekali tidak masalah. Jangankan untuk berada di atas tempat tidur kamu. Tante bisa mengadakannya dimanapun kamu mau dia berada. Bagaimana kalau Tante sekarang datang ke Bandung? Sekarang? Ya kalau memang Tante nggak bisa, Tante bisa datang besok. Saya akan ceritakan seluruh rencana saya. Gini aja. Gimana kalau besok Tante datang ke Bandung? Satu hal lagi, Tante harus pakaian yang rapi dan jangan ngerokok. Karena nanti Tante saya akan temukan dengan orang-orang yang penting. Latif, itu sama sekali no problem untuk Tante. Kalaupun kamu meminta Tante untuk berpakaian seperti anak sekolahan yang sangat manis, Tante juga bisa. So, jadi besok Tante akan berada di sana. Oke? Oke, yuk. Ya ampun. Sel, tolong jawabin dong, Sel. Ya, lo makin aneh aja nih, Rit. Aduh, Sel, udah deh, lo ngaku aja. Lo pura-pura aja lo jadi gue. Ya, please banget jawabin, please. Dari siapa sih sini gue liat? Ya ampun, kenapa sih lo tuh jadi takut gini? Udah gak apa-apa, jawab aja. Duh, enggak deh, Sel. Udah tolongin gue sekali ini aja, please. Iya, sabar. Tapi dia gak bakalan gigit kan? Ya enggak lah, udah jawabin. Buruan keburu mati tuh. Iya, cerewet. Halo?
Iya. Apa kabar? Oh, iya. Oke. Iya, tenang aja. Oke deh. Iya, yuk. Lo tuh, gue kan lagi males sama dia, Sel. Ya ampun, emangnya kenapa sih? Dia itu baik. Udah gitu tajir pula. Aduh, sayang banget kalau sampai lu nggak datang. Iya, gue tahu dia tuh emang baik, emang tajir, tapi tetap aja gue nggak suka sama orangnya. Oh ya, tadi dia bilang kalau misal lo pergi ke sana, lu jangan pakai baju seragam kayak gini. Lo mesti pakai baju yang seksi. Apaan sih tuh? Itu tambah sebel nggak sama dia. Emang dia siapa gue berani ngatur gue? Kalau sampai lu nggak datang, aduh gue nggak enak banget soalnya tadi gue bilang, iya, lo bakal datang. Ya udah, sekarang gue harus gimana, Sel? Ya udah, gini. Kalau emang lo nggak mau datang, lo telepon dia aja dan bilang lo tuh emang nggak bisa datang. Gampang kan? Lo sih enak tinggal bilang, halo, maaf saya nggak bisa. Terus guenya gimana? Gue nggak enak. Ya itu kan solusi gue buat lo. Tapi kalau emang lo masih nggak bisa nolak, ya udah lo ikutin apa maunya dia. Gampang kan? Tapi gue nggak bisa, Sel. Ya ampun, aduh gue bener-bener pusing banget ngadepin orang macem kayak lo. Bener-bener pusing. Ya udah deh, mendingan sekarang gue ke kantin aja. Sel, kok lo jadi marah sih sama gue? Gue nggak marah. Gue tuh cuma kesel aja nanggepin orang kayak lo. Ya udah, jadi usul lo gimana? Apanya yang gimana? Ya, lo kan tahu mana ada sih baju seksi di rumah gue. Nyokap gue pasti nyap-nyap. Jadi itu yang bikin lo keder? Iya, cuma masalah baju seksi. Ya ampun, baju seksi mah gampang atuh. Nih gue kasih tahu ya, kita itu tinggal di Jakarta. Mall banyak, butik banyak. Ya udah, kita tinggal cari di situ. Sel, gue nggak ngerti model baju seksi gimana. Hey, kalau urusan itu lo kasih ke gue aja, biar gue yang ngurus, oke? Yuk. Gimana, Dot? Wak, hasil laboratorium udah gua terlihat. Kayaknya sperma lu yang agak lemah. Gua nggak bisa punya anak gitu. Ya, kayaknya lu harus ikut terapi dan gua periksa lagi. Baru ketahuan bisa apa enggaknya. Artinya kegiatan lu sama bini lu semenjak lu married itu nggak ada artinya. Sorry, Wak. Nggak apa-apa. Tapi gua masih bisa punya anak kan? Ya ada, tapi lu harus berusaha. Kalau lu berusaha, kesempatan itu pasti ada. Lu bisa lihat sendiri kok. Tapi menurut hasil laboratorium yang ini, kemungkinannya itu kecil. Ya tapi nggak apa-apa deh, kita coba aja. Lu nggak usah kasih tahu istri gue ya. Kenapa, Wak? Justru lu memberitahu bini lu lebih bagus. Dia sangat berharap nantinya. Ternyata cemas gitu aja. Kasih tahu aja deh. Iya, nanti gue kasih tahu. Tapi yang penting sekarang gue harus terapi dulu. Gue nggak mau kalau istri gue cemas mikirin gue. Ya kalau ternyata hasil terapinya itu nihil, baru gue kasih tahu. Dewa, sekarang terserah lu. Semakin cepat lu memberitahu bini lu, semakin bagus. Jangan ada perasaan saling membohongi antara kalian berdua. Makasih ya. Apa itu? Ayah naon, Pak? Punten, Bu. Ya? Katanya sih istri si Akan ini teh katanya tadi langsung pingsan, terus ngelepek. Ya, Mang Koko pikir sih mungkin perlu istirahat. Barangkali bisa dikasih air minum di sini, Bu. Iya. Ya udah silakan masuk, Mas. Tuh, Bapak, hati-hati, Pak. Kita di jalannya
jauh ya Mas ya? Jatuhnya di mana? Di depan situ Bu, dan jalannya juga nggak begitu jauh. Maaf nih, jadi merepotkan Ibu. Oh ya enggak. Bapak itu. Saya panggilkan dokter Mas. Jangan. Maaf Bu, maksud saya nggak usah merepotkan Ibu. Kebetulan saya sendiri adalah dokter. Ya tapi masa nggak diobatin Mas? Ini nanti makin parah. Aku nggak bangun-bangun nanti. Iya Bu, memang ini kebiasaan istri saya. Kalau kepanasan pasti begitu. Sebentar lagi juga siuman Bu. Kalau gitu saya ambilkan minuman aja ya. Baik, terima kasih Bu. Amel. Ya, Bu. Siapa, Bu? Tamunya tolong ditemenin dong, sayang. Iya, Bu. Kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih? Aduh. Wih. Operasi wajah, Dok. Saya akan melakukan rekonstruksi kembali wajah ibu. Kalau emang bisa, saya tuh ya pengen muka saya berubah total. Saya nggak mau orang bisa ngenalin saya, Dok. Apalagi yang terutama itu suami saya. Saya nggak mau sampai dia tahu kalau saya ini Rosana. Semua harus berubah. Ya, hidung saya harus dibikin lebih mancung, Dok. Kau jahat banget sih sama gue. Selama ini gue pikir lu tuh sahabat gue yang bakal selalu nemenin gue, yang bakal selalu dampingin gue kapan aja. Lo satu-satunya tempat gue curhat, satu-satunya tempat gue ajak seneng-seneng, gue ajak berbagi.